Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Juana Herman dengan NIM S1S123006 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan 3 praktikum yang telah dilaksanakan. Nah, untuk praktikum pertama yaitu praktikum pengkabelan, yang dimana tujuan dan manfaatnya ini dapat memahami teori-teori dan membuat kabel strike. Nah, untuk alat dan bahan kita memerlukan kabel UTP, konektor RJB45, tang crimping, lana tester. Nah, di dalamnya kabel UTP, kita harus urutkan kabel-kabel untuk membuat kabel strike mulai dari warna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Untuk ujung kabel A dan ujung kabel B itu harus sama warnanya untuk membuat kabel strike. Nah, langkah-langkah praktikum ini pertama kita siapkan alat dan bahan yang telah tadi saya sebutkan. Kemudian untuk kabel UTP kita kupas kira-kira 3 cm menggunakan tang crimping. Lalu buka 4 pilihan. Jadi di dalam kabel UTP ada 4 lilitan kabel. Nah, itu kita buka menjadi 8 bagian. Nah, kemudian kita luruskan. Setelah diluruskan, kita urutkan sesuai dengan warna yang tadi saya sebutkan. Kemudian, setelah diurutkan, kita potong dan ratakan menggunakan tang crimping atau gunting. Nah, setelah itu, masukkan kabel yang sudah diluruskan dan sejajar ke dalam konektor RJ45. Posisinya harus sampai di ujung dan posisi pengunci konektor RJ45 berada di bawah serta pastikan semua kabel posisinya sudah benar. Nah, kemudian kita crimping menggunakan tang crimping tools. Tekan crimping toolsnya dan pastikan semua pin-pin yang kuning itu sudah menggigit tiap-tiap kabel. Maka dari itu, pas saat kita masukkan kabel harus memang betul-betul sampai di ujung. Nah, biasanya saat di crimping, pasti ada bunyi klik. Nah, setelah dibuat kabelnya, kita tes dengan LAN tester. Nah, di sini kita pastikan lampu indikator menyala semua. Terus, untuk urutan pengkabelan benar, bila di urutan nyala lampu indikatornya ini sudah menyala semua. Jika belum ada sebagian yang belum menyala, usahakan di crimping kembali, diulang-ulang crimping, lalu cek lagi. Kalau memang tidak bisa, dibuat lagi ulang. Jadi kita dapat simpulkan untuk praktikum pertama ini, yaitu pengkabelan, memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik dan prosedur pembuatan kabel strike. Jadi kita berhasil menguasai langkah-langkah krusial, mulai dari persiapan bahan dan alat, kemudian penataan dan penyusunan kabel UTP, lalu hingga proses crimping dengan benar menggunakan RJ45. Jadi hasil pengujian menggunakan LAN tester menunjukkan bahwa kabel strike telah dirakit sesuai dengan standar, dengan semua indikator konektivitas menyala secara sempurna. Jadi hal ini membuktikan bahwa praktikan telah berhasil menerapkan teori dasar pengkabelan dengan baik, yang menjadi landasan penting dalam instalasi jaringan pada komputer. Nah, kemudian kita masuk di praktikum kedua, yaitu peer-to-peer, atau bisa dibilang PC-to-PC. Nah, di sini tujuan dan manfaatnya, kita dapat memahami teori-teori dan membuat jaringan peer-to-peer. Jadi apa sih peer-to-peer itu? Jadi peer-to-peer adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan beberapa komputer. Nah, di mana di antara beberapa komputer tersebut bisa menjadi server maupun klien. Jadi tidak ada perbedaan antara klien dan server. Nah, langkah-langkah praktikum ini, yang pertama, koneksikan laptop tersebut menggunakan kabelan yang sudah dipersiapkan.
Jadi pada praktikum pertama kita sudah membuat kabelnya. Nah, kita akan gunakan pada praktikum kedua. Jika sudah terkoneksi, maka akan ditampil ikon jaringan yang menandakan bahwa kabelan sudah terhubung dari laptop pertama ke laptop kedua. Kemudian klik kanan icon tersebut dan pilih Open Network dan Internet Setting. Setelah itu, klik kanan Ethernet dan pilih Properties. Kemudian pilih Internet Protocol version 4 dan klik Properties. Kemudian centang use the following IP address automatically dan isi IP address seperti 192.168.1.3. Maka subnet mask-nya akan terisi dengan sendirinya. Lalu isi subnet mask dengan IP address laptop kedua 192.168.1.2. Jadi gambarnya nanti tampilannya seperti gambar yang di atas ini. Nah, setelah itu kembali ke pengaturan dan pilih Change Advanced Sharing Option. Setelah itu, atur Advanced Sharing Setting seperti di bawah ini. Jadi usahakan gambarnya harus sama begini. Nah, lakukan hal yang sama untuk laptop yang kedua dengan subnet mask-nya diisi dengan IP address laptop yang pertama, yang akhirannya 1.3. Ya, 1.3. Nah, kemudian pada laptop pertama, kita lakukan ping ke laptop yang kedua dengan IP address menggunakan CMD. Nah, lakukan hal yang sama pada laptop kedua. Kemudian uji coba dengan mengirim file. Jika filenya telah terkirim, maka praktikum telah berhasil. Jadi kita dapat simpulkan bahwa pada praktikum kedua, yaitu jaringan peer-to-peer, ini berhasil memberikan pemahaman kepada kita mengenai konsep dasar dan implementasi jaringan peer-to-peer. Dalam prosesnya, kita berhasil menghubungkan dua laptop menggunakan kabelan dan mengonfigurasi IP address secara manual. Dengan pengujian konektivitas dilakukan dengan mengirim file antar perangkat dan melakukan ping antar IP yang menunjukkan bahwa koneksi telah terjalin dengan baik. Jadi keberhasilan praktikum ini membuktikan bahwa kita mampu mengimplementasikan jaringan peer-to-peer secara efektif dan merupakan dasar penting dalam memahami komunikasi langsung antara perangkat tanpa bergantung pada server pusat. Nah, untuk praktikum ketiga, kita membuat mikrotik menggunakan alat hub. Jadi nama alat yang ini namanya hub. Jadi langkah-langkahnya yaitu hubungkan port Ether 1 ke DHCP client, jaringan laboratorium, koneksi ke internet. Jadi di alat hub ini memiliki Ether mulai dari Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Nah, di alat hub ini dia memiliki Ether 1, 2, 3, 4. Nah, untuk koneksi ke jaringan lab internet itu dicolok ke Ether 1. Kemudian kabelan yang terhubung dengan laptop simpan di Ether 2. Terus membuat DHCP client. Nah, port Ether 1 kan terhubung ke internet. Jadi bagian dari klien jaringan yang ada di laboratorium. Lalu klik IP, pilih DHCP client, terus klik tombol plus. Lalu pilih DHCP dan interface Ether 1. Lalu klik OK seperti pada gambar yang ini. Kemudian akan mendapatkan IP seperti berikut. Setelah itu kita konfigurasi kunci WLAN, jalankan inbox dan login ke router mikrotik menggunakan MAC address, reset konfigurasi, pilih wireless, lalu pilih security profile, terus klik plus, lalu tab general. Nah, isikan terserah nama wifi-nya nanti apa. Nah, di sini
kita menggunakan nama WLAN_body. Jadi pada modenya kita menggunakan dynamic keys, terus authentication tipsnya ini kita contreng WPA PSK dan WPA2 PSK. Lalu kita isikan sandi pada WiFi itu 1234567 atau bisa terserah yang buat. Nah, terus kita ulang lagi pada WPA2. Nah, di sini sama sandinya, lalu klik OK. Apply dulu baru OK. Nah, kemudian setting nama SSD WLAN ini, pilih wireless, klik WiFi interface, lalu klik tabel WLAN 1. Nah, pilih tab wireless, isikan seperti pada gambar ini. Setelah itu, berikan alamat IP pada interface WLAN 1 dengan klik menu IP, lalu pilih dan klik address. Selanjutnya klik tanda plus dan tekan tombol OK. Jadi setelah itu konfigurasi DHCP server untuk WLAN dengan pilih IP lalu klik DHCP server. Selanjutnya klik tab DHCP setup dan isi DHCP server interface dengan WLAN 1. Kemudian di DHCP address space-nya 192.168.3.1/24. Kemudian gateway for DHCP network 192.168.3.1. Lalu address to give out-nya 192.168.3.2 sampai 192.168.3.254. Lalu klik terus. Next. Nah, setelah itu DNS server 172.18.100.254 diisi mengikuti DND jaringan setempat atau bisa digunakan IP router. Nah, kemudian klik next, yaitu klik OK. Lalu uji koneksi dengan menghubungkan perangkat dengan WLAN yang telah dibuat. Cek di IP menggunakan CMD, IP conf5, hasilnya akan seperti di gambar ini. Nah, kemudian ujikan dengan cara akses ke internet. Jika berhasil mengakses ke internet, maka praktikum telah berhasil. Nah, kita dengan ujinya ini menggunakan HP masing-masing. Setelah itu kita sambungkan ke WiFi yang namanya tadi sudah dijelaskan. Nah, terus kita masukkan sandi 1-8. Nah, jika terhubung ke internet, berarti praktikum telah berhasil. Nah, kesimpulan pada praktikum ketiga ini yaitu mikrotik memberikan pemahaman yang komprehensif kepada kita tentang pengaturan perangkat jaringan sebagai titik akses nirkabel. Jadi hasil dari pengujian konektivitas menunjukkan bahwa perangkat dapat terhubung ke internet melalui jaringan nirkabel yang telah kita atur, membuktikan keberhasilan konfigurasi yang stabil dan juga aman. Jadi praktikum ini membekali kita dengan keterampilan praktis dalam mengelola perangkat jaringan yang sangat penting dalam membangun dan menjaga infrastruktur jaringan nirkabel yang efektif dan juga aman. Mungkin itu saja dari penjelasan saya terkait ketiga praktikum ini. Bila ada salah kata, mohon dibicarakan, jangan malah pergi dan mencari yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.